Iya, apakah Martin Paes akan membela Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia? Nah, anggota Komdis PSSI bocorkan situasinya. Iri hati, fans Thailand memberikan komentar menohok soal lolosnya timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, inilah update perkembangan proses naturalisasi Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia. Martin Paes diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, skuad Garuda membutuhkan kiper yang sudah sangat berpengalaman untuk berhadapan dengan pemain-pemain luar negeri jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang seperti Martin Paes contohnya. Hernando Aristaryadi masih belum begitu meyakinkan untuk mengawal gawang timnas Indonesia untuk putaran selanjutnya. Apalagi pemain-pemain yang akan dilawan tentunya sudah hampir semuanya kelas Eropa dan dunia. Indonesia memang benar-benar sangat membutuhkan Martin Paes. Lantas bagaimana kabar perkembangan proses sidang Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS? Apakah ada pembaruan? Masalahnya tidak ada nama Martin Paes dalam agenda sidang yang bakal dilakukan oleh CAS selama 1 bulan ke depan. Anggota Komite Disiplin atau Komdis PSSI Hassani Abdul Ghani memberikan sedikit bocoran terkait dengan nasib Martin Paes. Kalau dari federasi memang mereka mengharapkan semua selesai di CAS karena sudah dianggap melewati batas waktu yang poin usia karena ada aturan baru U21, kata Hasan Abdul Ghani. Ya, Hassani Abdul Ghani mengaku sempat memberikan saran kepada salah satu rekannya di Eropa yang dulu membantu proses naturalisasi dari Jordi Amat ke Indonesia. Ia menyarankan temannya ini menggunakan cara yang sama seperti proses Jordi Amat agar Martin Paes bisa segera diizinkan untuk membela timnas Indonesia. Tapi kemarin saya sempat ngobrol dengan teman saya, teman baik saya dulu ya, ketika kita di pengurus. Nah, saya bilang sama dia, kenapa kita nggak pakai cara lama? Cara yang mana? Kan pas kita ngurus Jordi Amat juga ditolak kan awalnya. Lalu kan Anda mengirimkan seorang bertanya kepada FIFA. Oh iya, waktu itu kita kirim lawyer ya buat nanya ke FIFA, kata Hassani Abdul Ghani. Ya, untuk saat ini ada tim kecil yang dibentuk dari Erick Thohir untuk mengurus proses naturalisasi para pemain. Hassani Abdul Ghani sekarang sudah tidak terlibat dalam proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Hanya saja dia sempat berkomunikasi dengan rekan kerjanya dulu. Maka ia pun memberikan ide yang baru agar prosesnya bisa cepat selesai. Tim legalnya PSSI memang tidak ofensif ya. Ya jelas harus ada lawyer kayak kami yang kami lakukan dulu. Ya tapi mudah-mudahan ini bisa lebih lancar lagi. Ya sekedar informasi saja, sebelumnya kiper Major League Soccer Club FC Dallas Martin Paes sudah resmi menjadi WNI. Martin Paes ternyata baru saja melakukan pengambilan sumpah WNI di Jakarta pada Selasa pagi 30 April kemarin. Calon kiper timnas Indonesia itu mengambil sumpah WNI dengan dipimpin dari Kepala Kantor Wilayah yaitu R. Andika Dwi Prasetyo dalam foto yang diunggah oleh Kantor Wilayah atau Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Saat pengambilan sumpah WNI, Martin Paes memakai peci hitam dan dasi berwarna merah. Ya, berbagai komentar fans Thailand atas kabar lolosnya timnas Indonesia Aswan Sintayong melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada yang mengatakan, sekarang tim Indonesia lebih kuat daripada Thailand. Mereka tim terkuat di Asia Tenggara, kata fans Thailand. Ya, harus mengaku bahwa Indonesia itu benar-benar baik, sangat kuat dan akan sangat menakutkan di ASEAN. Tulis fans tim Gajah Putih lainnya. Tahun lalu Thailand, kemudian Vietnam, kini timnas Indonesia. Apakah Malaysia tahun depan? Lihat Indonesia lolos bikin sakit hati, tulis fans Thailand lainnya. Oh, ini bukan Indonesia, ini tim Belanda C, ujarnya. Kuda hitamnya Indonesia. Indonesia sudah lebih berkembang dari kita ya, kata fans Thailand lain. Semakin baik dan tidak terduga. 7 tim sudah pasti lolos: Jepang, Irak, Korea Selatan, Australia, Irak, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, China, dan Indonesia akan tereliminasikan. Ini hari dimana saya harus nonton Indonesia lolos dan Thailand sudah kalah. Wah, Indonesia juga memiliki peluang melaju ke Piala Dunia beberapa tahun ke depan loh. Sejumlah tim-tim kuat bakal menjadi calon lawan timnas Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi, kata para fans. Ya, media Vietnam juga menilai timnas Indonesia akan membuat kejutan jika satu grup dengan Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ya, timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak selanjutnya. Bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tentu saja tidak mudah bagi tim Indonesia. Sebab Indonesia akan bertemu dengan 17 negara lainnya yang sangat kuat demi mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Adapun 18 tim yang lolos ke ronde ketiga adalah Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, China, Oman, Kyrgyzstan, Iran, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, Palestina, dan timnas Indonesia. Hanya Kuwait, negara yang posisinya di bawah timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Ke-18 negara ini akan terbagi ke dalam 3 grup yang dimana masing-masing akan diisi oleh 6 tim. Peringkat pertama dan kedua dalam klasemen akhir masing-masing grup akan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat masing-masing grup akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung ke dalam pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Masuk ke dalam pot 6, Timnas Indonesia diyakini akan menghadapi lawan-lawan yang kuat seperti prediksi media Vietnam yaitu Down 3. Timnas Indonesia pasti akan satu grup dengan salah satu dari negara yang berada di pot 1 yaitu Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Dan setelah itu Australia, Qatar, dan Irak, di mana salah satu negara yang berada di pot kedua ini akan bertemu dengan Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia pernah melawan Irak pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, lanjut ke negara ketiga yang akan bertemu Timnas Indonesia, yakni di pot ketiga seperti Arab Saudi, Uzbekistan, dan Yordania. Pot 4 yang diisi oleh Uni Emirat Arab, Oman, dan Bahrain juga berpeluang bertemu dengan Timnas Indonesia. Terakhir di pot 5, Timnas Indonesia bisa bertemu China, Palestina, dan Kyrgyzstan. Media Vietnam Dandri menilai Timnas Indonesia akan masuk ke dalam grup yang sulit dengan bertemu Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga China. Dandri pun menilai dengan berada di grup tersebut Timnas Indonesia hampir tidak punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebaliknya, Dantri menilai Timnas Indonesia bisa bersaing kalau satu grup dengan Korea Selatan, Irak, Yordania, Bahrain, dan Kyrgyzstan. Bahkan Timnas Indonesia dinilai bisa lolos ke babak selanjutnya kalau tergabung ke dalam grup tersebut. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memang ingin bertemu dengan Korea Selatan. Shin Tae-yong memprediksi bertemu Korea Selatan sangat menarik baginya. Sejauh ini belum diketahui siapa lawan Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC baru akan melakukan drawing pembagian grup di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni nanti. Timnas Indonesia mengincar posisi ketiga dan keempat pada babak ini demi bisa melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, babak kualifikasi ketiga itu akan berlangsung mulai 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Ya, Timnas Indonesia akan memainkan 10 pertandingan dengan format 5 kandang dan 5 tandang.